Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karis Devili Amazion, NIM 211-150-1769. Bagaimana kabar kalian hari ini? Moga-moga baik-baik saja. Nah teman-teman, pada hari ini saya akan mengajarkan apa itu komunikasi publik dan presentasi. Jadi apa itu komunikasi publik dan presentasi? Ini adalah bidang pelajaran yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa berkomunikasi di publik dan membuat dan memberikan presentasi yang efektif. Nah, teman-teman, mungkin pada awalnya itu komunikasi publik dan presentasi rasanya itu seperti pelajaran yang tidak terlalu penting kan? Karena ya kan kita setiap hari komunikasi, kita berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa kita harus belajar tentang cara kita berkomunikasi? Ini karena kita tuh nganggapnya komunikasi itu cuma seperti kayak kita komunikasi sehari-hari sama teman kita, sama teman sebaya gitu. Padahal itu kalau kita harus berkomunikasi secara publik, di mana tujuannya itu biasa untuk memberikan informasi kepada jumlah orang-orang, itu sangat berbeda dengan komunikasi dengan sekedar teman saja. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, bahkan ada orang yang sudah membawa presentasi di depan kelas. Nah, orang ini itu cuma membaca setiap slide kata per kata dan tidak menambahkan kata-katanya sendiri. Mereka menggunakan intonasi yang lesu, bisa dibilang monoton, karena hanya membaca aja sekata per kata kan. Nah, audiensnya yang murid-murid kelas biasanya kan pada bosen kan. Mereka udah ngantuk gitu, dengerin gak tertarik, cuma pengen cepat-cepat selesai kan. Nah, itu merupakan contoh komunikasi publik yang buruk teman-teman. Bayangkan saja, yang memberikan presentasi tidak menarik cara mereka menurunkan presentasi mereka. Nah, hasil dari itu, murid-murid yang mestinya mendengarkan malah nggak mau mendengarkan, jadi informasi cuma masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan, karena mereka merasa bosan. Dan mereka nggak ada lagi minat untuk mendengarkan presentasi tersebut. Sama dengan yang membawa presentasi juga nggak minat kan, untuk memberikan informasi dari presentasi mereka. Nah itu teman-teman merupakan contoh mengapa kemampuan untuk membuat presentasi dan berkomunikasi di publik secara efektif itu penting. Karena kita tuh mau mengirimkan informasi kita dengan cara yang memberikan pada audiens sehingga mereka ingat informasi yang kita berikan ya teman-teman. Gak cuma sekedar dengar aja dan udah lupa setelah kita selesai mengirimkan presentasi kita. Nah, oleh karena itu kenapa kita baik untuk mempelajari komunikasi publik dan presentasi. Intonasi adalah faktor yang penting dalam kita berbicara yang efektif teman-teman. Misalnya, kalau kita mau menitik beratkan atau menggarisbawahi inti atau bagian paling penting dari sesuatu yang kita lagi jelasin, kita bisa menggunakan penekanan yang ekstra pada kata-kata yang penting teman-teman. Nah, selain intonasi, ada juga faktor kecepatan kita berbicara. Kita jangan kalau dalam bicara tuh antara terlalu lambat atau terlalu cepat teman-teman. Kalau terlalu cepat, takutnya audiensnya nggak nangkep apa yang kita mau bicarakan. Tapi kalau terlalu lambat, ya masalahnya itu tidak jadi makin membosankan ya teman-teman. Presentasi itu kita itu jadi rasanya lambat banget dan nggak jelas, jadi semakin membosankan bagi audiens. Selain cara kita berbicara teman-teman, penting juga kita mengerti gestur. Nah, gestur itu adalah menggunakan alat raga seperti tangan dalam penyampaian informasi kita. Jadi, misalkan nih, kalau kita lagi mempresentasikan dengan ada slide sebelah kita bisa menggunakan tangan untuk menunjuk poin-poin yang paling penting. Ide dari tangan itu, bantunya apa? Ini untuk mengarahkan kemana audiens fokus. Jadi misalnya kita mau nunjuk nih, ada gambar sebagai contoh kan materi kita tunjuk ke gambarnya itu, nanti audiens akan mengikuti arahan kita, arahan tangan kita. Dan selain itu, ini juga sebagai cara untuk membuat presentasi kita itu tidak membosankan, karena dengan menggunakan gestur kita terlihat lebih percaya diri dan juga lebih berminat dalam menyampaikan presentasi kita. Oleh karena itu penting nih teman-teman,
untuk mengerti kita menggunakan gestur gimana caranya biar presentasi kita lebih menarik. Nah teman-teman, aspek berikutnya yang saya akan jelasin itu adalah audience dan tema, atau audience atau tema ya. Jadi ini menurut aku pribadi ya, ini tuh aspek paling penting. Jadi apa maksudnya audience sama tema? Kita tuh sebelum kita mau presentasi atau mau komunikasi publik, itu penting guys kita untuk mengidentifikasi sebetulnya itu apa sih tema dari perbincangan yang anakku adakan ini, apa yang kita akan adakan ini, dan siapa yang akan mendengar kita, siapa audiens kita. Jadi misalnya gini ya, andai kata kita kerja, kita ada meeting, kita harus presentasi, misalnya laporan lah, laporan apapun kita bilang aja laporan deh, gak usah spesifik. Nah, bayangin kalau di lingkungan kerja, sebaiknya kita gimana? Pasti kan kita lebih baik itu fokus kan, kita lebih baik ringkas dengan penjelasan kita, karena kita ngomong sama orang-orang yang lebih bekerja gitu, mereka ingin informasi yang langsung, informasi yang jelas. Jadi kita lebih baik itu langsung menjelaskan poin-poinnya secara singkat, tapi semua informasi yang penting tuh dapat. Jadi kita dalam mengidentifikasi bahwa audiens kita itu adalah orang-orang korporat, misalnya kita bilang orang-orang korporat ya, maksud lingkungan kerja kita di lingkungan kerja kantor. Jadi kita dari situ sudah merancang nih bagaimana kita bicara itu, kita akan serius, ringkas, dan pokoknya langsung ke inti kan. Jadi ini kenapa penting kita untuk mengidentifikasi audiens sama tema atau konteks mengapa kita mengadakan komunikasi publik. Sebagai contoh lain nih, misalnya kalau kita ke sekolah, kita mau berbicara sama murid-murid, nah kan murid-murid lebih santai gitu kan, kita bisa lebih kasual, kita bisa menggunakan cara berbicara yang lebih kasual, kita menggunakan, ada tambahkan canda-canda, kita selingi canda-canda ke presentasi kita, karena ini pas bagi murid-murid, misalnya murid-murid SMP kan mereka lebih santai gitu, menerima pembicaraan yang kasual, lebih suka. Justru kalau terus kan malah membosankan. Jadi dari situ penting bagi kita untuk identifikasi audiens kita, tahu juga konteksnya apa atau temanya. Dari situlah kita benar-benar merancang bagaimana kita nanti berpresentasi agar pas dan nyambung pada apa yang tujuan kita sebetulnya. Oke, jadi dari beberapa elemen-elemen atau poin-poin yang kita udah identifikasi sebelumnya itu, bagaimana kita mengenal fakta-fakta ini bisa membantu kita dalam kita akan berkomunikasi publik atau berpresentasi ke depannya. Jadi kita dengan mengenal poin-poin ini itu kita ada patokan. Jadi kita ada lebih detail pengetahuan kita dalam bagaimana kita merencanakan presentasi kita sebelum mulai kan. Jadi kita nggak cuma semena-mena disuruh presentasi, disuruh ngomong, nanti saat waktunya emang untuk berbicara kita malah gelabakan, malah nggak ngerti mau bilang apa, jadinya tidak efektif. Dan kita tahu misalnya penting kayak cara kita ngomong, kita tahu kan mana yang efektif, mana yang enggak, terus kita pakai gestur gitu, dan juga kita mengidentifikasi audience dan juga konteks pembicaraan kita. Ini akan sangat membantu agar kita ke depannya itu lebih terencana dan lebih strategis bagaimana kita akan berkomunikasi, teman-teman. Jadi kita nggak lagi hanya kejebur aja gitu, langsung dipaksa melakukan komunikasi tanpa perencanaan sebelumnya. Oke teman-teman, kurang lebih itu dari saya. Saya harap teman-teman jadi tertarik dalam mempelajari bidang komunikasi publik dan presentasi setelah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan pada video ini. Jadi penting tuh teman-teman bahwa kita menyadari komunikasi publik dan presentasi itu beda dengan kita sekedar komunikasi sama teman-teman, kita cuma ngobrol, cuma nimbrung aja, karena komunikasi publik itu skill tuh, itu merupakan keterampilan yang
harus kita latih, harus kita praktek agar kita lebih mahir. Jadi kita penting untuk mempelajari bagaimana kita bisa semakin efektif dalam kita berbicara, semakin pintar dalam membuat presentasi dan mendesain presentasi yang menarik untuk disampaikan. Oleh karena itu, saya harap teman-teman jadi ingin pelajari lebih dalam nih komunikasi publik ya, teman-teman. Jadi masih banyak yang bisa kita pelajari, tapi video saya jauh sini ya sih, teman-teman. Jadi terima kasih udah nonton. Sampai berjumpa di video berikutnya, teman-teman.